Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat waktu, kesehatan, dan tentunya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita hingga pada saat sekarang. Selain itu, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, kita harapkan akan mendapat syafaat pada hari akhir kelak. Bapak dan Ibu majelis serta Ustaz Daniel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kalau saya lihat dari rekan-rekan yang selalu istiqomah mengikuti kajian Ahad mingguan ini, biasa kita akan melanjutkan kajian mingguan mengenai arti jihad, dan kemudian setelah jihad itu seperti apa. Setelah jihad itu kita akan mendengarkan materi mengenai perang Badar Kubro. Mungkin perang Badar ini adalah salah satu perang yang wajib kita ingat, dan mungkin materi yang biasa di sekolah dulu menjadi salah satu materi utama mengenai peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ustaz Daniel sudah bersama kita. Untuk itu kita berikan waktu kepada Ustaz Daniel seperti biasa untuk menjelaskan materi, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi ini dan hal-hal yang berkaitan dengan materi ini, nanti kita akan memberikan waktu khusus untuk bertanya. Oleh itu silakan Ustadz dan waktunya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berkenan memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, dan juga nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan nikmat yang terakhir disebutkan ini menjadi bekalan kita fi yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, 8 kali kurang lebih terjadi kontak ya antara Muslim dengan orang-orang kafir Quraisy. 4-nya Ghazwah dan 4-nya lagi Sariyah. Dengan ke-8 kontak fisik ini, atau setidaknya ada gerakan yang hampir kontak fisik, di 8 ini memberikan frame bahwa aktivitas ini akan terus dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada titik tertentu sampai terjadinya peperangan yang dahsyat, atau sampai terjadi peperangan yang sebenarnya. Karena dari 8 kali, baik 4 kali Ghazwah sampai 4 kali Sariyah, itu tidak ada kontak fisik yang dahsyat atau yang berarti. Ya, sebatas kejar-kejaran, sebatas lempar-lemparan panah gitu. Kalau toh pun ada yang paling dahsyat lah, itu Sariyahnya Abdullah bin Jahsi, di mana sampai membunuh 1 orang, kemudian menawan 2 orang, kan itu ceritanya itu, sampai nanti
jadi masalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan peperangan yang dilakukan pada bulan Haram. Itu kemarin sempat dibahas bagaimana keadaannya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membentuk frame bahwa gerakan ini akan terus dilakukan ya sampai pada terjadi peperangan dahsyat, ya, entah kapan dan entah seperti apa ceritanya. Yang jelas mengalir saja, Nabi tetap dengan pola pertamanya, yakni penyergapan, mengambil harta orang-orang kafir Quraisy karena mereka telah mengambil hartanya kaum muslimin, ya sebatas itu saja. Jadi sebatas itu saja, jadi disergap, diambil hartanya, kemudian ditinggal. Jadi polanya masih seperti itu. Nah, sampai hadirin ikhwati rahimakumullah, terdengarlah kabar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Sufyan bin Harb itu berangkat dari kota Mekah menuju kota Syam, dan dari kota Syam bertolak kembali lagi ke kota Mekah. Jadi ini sudah terdengar kabar, dan ini pastinya masyhur ya, karena orang Mekah itu senantiasa berdagang ke Syam dan juga ke Yaman. Maka ketika orang-orang Mekah pergi ke Syam, itu informasinya sangat mudah untuk ditemui, sangat mudah untuk dicari. Jadi trending topik lah, karena sudah terlalu biasa orang-orang Mekah pergi ke Syam. Jadi orang-orang sudah tahu lah, kalau ini bulannya orang-orang Mekah pergi ke Syam, ini bulannya orang-orang Mekah berdagang ke Syam. Itu sudah masyhur. Apalagi kemudian Nabi juga orang Mekah kan asalnya. Para sahabat juga mereka aslinya orang Mekah, sehingga ketika masuk di bulan tertentu, masuk di momen tertentu, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat paham betul pasti ada gerakan dari Mekah menuju Syam untuk berdagang, untuk belanja, untuk dibawa nanti dagangannya ke kota Mekah untuk kembali lagi nanti didagangkan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika sudah sampai di Syam, ya, rombongan Abu Sufyan ini, kemudian bertolaklah Abu Sufyan menuju kota Mekah. Nah, inilah yang kemudian momen ini ditunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepulangan Abu Sufyan bin Harb ke kota Mekah itu momen yang dinanti-nanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan penyergapan. Karena asumsinya begini, teman-teman. Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam tentunya membawa barang dagangan yang cukup banyak. Pastinya membawa barang dagangan yang cukup banyak. Sampai dalam literatur sejarah, tidak kurang dari 2.500 ekor unta lengkap dengan bawaannya, itu yang kemudian dibawa oleh Abu Sufyan bin Harb dari Syam menuju Mekah. 2.500. 2.500 banyak. 2.500 lengkap dengan bawaannya, artinya lengkap dengan makanannya, pakaiannya, barang-barangnya, semuanya lengkap. 2.500 unta, antara 2.000 sampai 2.500 sampai. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Muhammad As-Salabi, rombongan sebesar itu dengan membawa 2.500 ekor unta itu hanya dijaga atau dikawal antara 30 sampai 40 orang. Itu kata Muhammad As-Salabi. Padahal kafilah yang diberangkatkan dari Syam menuju kota Mekah adalah kafilah dagang yang besar, skala makro ini. 2.500 unta plus lengkap dengan bawaannya tentu bukan jumlah yang sedikit. Dan dijaga hanya oleh 40 sampai 30 orang saja. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini menjadi kelemahan di satu sisi, walaupun ada pendapat yang lain ini bisa jadi mancing, sebetulnya bukan kelemahan, mancing. Kenapa disebut mancing? Karena secara logika membawa 2.500 onta dan dijaga hanya 30 sampai 40 orang, tentu ini jadi unlogik. Tidak mungkin orang Mekah seceroboh itu, tidak mungkin orang Mekah secetek itu berpikir. Ini untuk menjaga 2.500 onta, itu tidak mungkin yang ngawal cuma 30 sampai 40 orang, itu muskilah betul. Makanya yang paling mungkin adalah ada indikator yang lain. Dengan penjagaan 30 sampai 40 memang ada rencana yang lain. Ada something yang kemudian disembunyikan oleh orang-orang Quraisy, oleh Abu Sufyan bin Harb dalam hal ini. yakni memancing Nabi Muhammad SAW supaya tertarik dengan kafilah ini, membawa 2.500 onta, dijaga hanya oleh 30 sampai 40 orang. Tentu ini kan menjadi menjadi daya tarik tersendiri. Jadi Abu Sufyan sedang memancing Nabi supaya keluar dari kota Madinah dan bisa bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lain
Kenapa kok ini dianggap logik saja bahwa kafilah dagang dengan 2.500 onta kemudian dijaga hanya 30 sampai 40 orang, itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Kenapa wajar? Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang Mekah kan sudah terbiasa pergi ke Syam. Sehingga setiap daerah yang dilewati oleh orang-orang Mekah ketika mereka berangkat menuju Syam, daerah-daerah tersebut, termasuk kabilah-kabilah itu sudah member lah, sudah partner. Jadi sudah punya partnership antara orang-orang Mekah dengan beberapa daerah yang biasa dilewati oleh mereka ketika menuju Syam. Karena ini prinsip dagang, teman-teman. Ketika dalam konteks dagang, misalkan ada penghambat di perjalanan, ada masalah di perjalanan, tentu ini akan mengganggu income, mengganggu keberhasilan bisnis. Nah, supaya ini tidak terganggu, maka daerah-daerah yang didatangi oleh orang-orang Mekah secara umum, itu mereka semua harus confirm, mendukung, setidaknya membela, setidaknya tidak mengganggu orang-orang Mekah. Makanya mereka biasa saja ketika ada rombongan dagang sekitar 2.500-an onta, dijaga hanya 30-40 orang. Kok kenapa kemudian itu logik dan itu sah-sah saja? Karena orang Mekah ketemu siapapun akrab. Daerah manapun akrab. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa mereka menjalin hubungan kekerabatan, hubungan politik di antara orang Mekah dengan orang-orang yang mereka lewati ketika menuju kota Syam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi itu ada kemungkinan mancing atau memang wajar-wajar saja. Wallahu a'lam. Itu nanti khilaf ya penjelasannya di kalangan para ulama. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau dinilai dengan dinar, itu kata Bapak Hashim, seorang penulis sejarah, itu senilai dengan 50.000 dinar. 50.000 dinar itu kalau dikali 4,25 gram, karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Taruhlah 4 gram itu, biar gampang hitung ini, 4 kali 5 kan 20, berarti 200.000 gram dikali 4,25 dikali 4 saja, 50.000 dikali 4, 200.000 gram. 200.000 gram itu berarti 200.000 gram, 2 kintal 2 kintal emas. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, tentunya itu dahsyat ya. Nilai senilai 2 kintal emas itu luar biasa itu. Kalau sekarang mungkin kalau 1 gram itu 1 juta, berarti ini 200.000 kali sejuta. Waduh, banyak angkanya ya. 200.000 kali sejuta. 200 miliar. Iya, ya. Ya antara itu lah ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Pak Hasim ini, Abu Sufyan itu punya nilai yang dibawa oleh beliau dalam rombongan tersebut itu sekitar 50.000 dinar. Dan itu jumlah yang cukup fantastis yang dibawa oleh oleh satu kafilah dagang dari Syam menuju kota Mekah. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad SAW berangkat dari kota Madinah, tujuannya satu, yakni memastikan bahwa Nabi Allah Muhammad SAW bisa menyergap Abu Sufyan, kemudian mengambil bawaannya sejumlah 2.500 onta tersebut. Makanya yang dibawa oleh Nabi ya 300-an saja. Dalam banyak riwayat, kata Imam Bukhari, antara 313 sampai 318. Dalam riwayat Imam Muslim, sekitar 319. Jadi, ya antara itulah, 313 sampai 319 orang yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan awalnya ini, Nabi tidak bilang mau kemana, tidak bilang mau nyergap siapa, pokoknya para sahabat ketika Nabi bilang, ayo berangkat, mereka berangkat. Suka, tidak suka, nyaman, tidak nyaman, faham, tidak faham, ngerti, tidak ngerti, tahu, tidak tahu, berangkat. Bahkan Nabi SAW kalau memerintahkan istrinya, misalkan Aisyah, ya Aisyah, siapkan perlengkapan untuk safar. Itu Aisyah sendiri tidak tahu Nabi mau hendak pergi kemana, Nabi mau pergi kemana, mau perang lawan siapa, titik temunya di mana, titik perangnya di mana, Aisyah tidak tahu. Padahal yang nyiapin perlengkapan, yang nyiapin pedang, nyiapin segala macam itu Aisyah radhiyallahu anha, tapi beliau tidak tahu persis Nabi akan pergi kemana. Pun demikian dengan para sahabat, teman-teman. Para sahabat Nabi itu ketika Nabi akan berangkat kemanapun itu, Nabi tidak cerita-cerita. Jadi sahabat tinggal ngikut saja, sami'na wa ata'na. Nah, nanti kemudian dianalisa. Kenapa Nabi SAW kalau pergi, entah itu syariah, entah itu ghazwah, itu biasanya instruksinya pakai surat atau dadakan. Atau yang tahu cuma panglimanya saja.
kok sedemikian rahasia betul yang namanya tempat untuk perang atau pergi ke arah mana atau pergi ke titik mana. Kenapa kok begitu rahasia? Hadirin ikhwatina rahimakumullah. Gerakan pasukan muslim atau gerakan pasukan musuh yang paling tahu gerakan lawan, yang paling tahu, saya ulang, gerakan lawan itu yang paling besar peluangnya untuk menang. Misalkan muslim nih berperang dengan orang-orang kafir. Orang muslim sudah memperkirakan atau sudah punya data yang valid kapan mereka berangkat, kapan mereka sampai di mana, jumlah mereka berapa, pasukan mereka berapa, pedang mereka bagaimana, senjata mereka seperti apa, logistik mereka seperti apa. Informasi tersebut itu semakin tahu, semakin detail yang diketahui informasinya, semakin besar peluang untuk menang. Makanya Nabi tidak mau bercerita kepada sahabat manapun, kecuali kepada orang-orang tertentu. Kenapa? Khawatir informasi gerakan Nabi, dalam kurung gerakan muslim melakukan pergerakan, itu bocor oleh salah satu sahabat, entah disengaja atau tidak disengaja. Dan kalau itu bocor, kemudian diterima oleh musuh, tentu ini akan membuat peluang kaum muslimin menang lebih kecil. Maka ini bicara strategi saja, bicara strategi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menceritakan kepada siapapun mau kemana pergi, tidak akan menceritakan mau ketemu siapa, mau nyergap siapa, mau ngambil apa. Semuanya betul-betul rahasia. Kenapa? Untuk memastikan informasi ini tidak bocor. Istrinya tidak boleh tahu. Kenapa? Karena kadang-kadang para perempuan suka sering ceritalah dengan sesamanya, dan itu berbahaya kalau kemudian cerita-cerita tersebut nanti diketahui oleh spionase musuh. Maka Nabi, saya ulang sekali lagi, Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul merahasiakan gerakan, betul-betul merahasiakan jumlah, betul-betul merahasiakan kapan berangkat dan titik di mana akan ketemu. Itu dalam rangka strategi perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun juga dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nanti ya adu-adu spionase gitu. Siapa paling jago spionasenya, siapa yang paling valid datanya, itu yang paling besar punya kartu as untuk menang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka mereka adu informasi. Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan orang Baduy. Nabi Allah Muhammad nanya, ada yang lewat nggak rombongan dari Madinah, dari Mekah lewat sini? Kemudian dua orang Baduy ini, ya saya lewat. Ada rombongan dagang mau menuju Mekah. Terus kata orang Baduy ini, siapa kalian? Pakai nanya-nanya, kurang lebih begitulah. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ini ya manusia. Dari mana kalian berasal? Minal ma', kami berasal dari air. Itu ungkapan yang paling populernya. Dari mana kalian berasal? Siapa kalian dan mau apa kalian? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minal ma', kami dari air. Kemudian Nabi dan Abu Bakar langsung melanjutkan perjalanan, karena sebatas mengadakan informasi saja, mendulang informasi saja. Itu orang-orang yang tadinya sudah dijawab minal ma', itu mereka mendengar jawaban minal ma', mereka pengen nanya lagi. Tapi sudah kadung Nabinya berangkat, ya akhirnya nggak jadi nanya. Padahal ini sengaja Nabi langsung menjawab minal ma', dan sengaja juga Nabi langsung berangkat. Kenapa? Ini bagian dari meminimalisir informasi yang akan diketahui oleh siapapun itu, hatta orang yang tidak dikenal sekalipun. Apalagi kemudian musuh, jelas ini merupakan pantangan sekali ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan gerakan muslim kepada musuh, itu jelas tidak mungkin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu betul-betul sangat apik ya. Pertama, Nabi tidak akan menceritakan bagaimana pergerakan umat muslim dalam konteks peperangan. Yang kedua, Nabi akan mendulang informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan gerakan musuh. Dan ini dua-duanya harus dimiliki oleh mereka yang mengharapkan kemenangan dalam peperangan. Tidak akan membocorkan rahasia dan memastikan pergerakan musuh diketahui dan dianalisa. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya juga nih tentang, nanti ini saya jelaskan nanti di poin yang nanti. Ini tentang pembawa air dari Badui, tapi saya lengkap untuk penjelasannya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui Abu Sufyan menuju kota Mekah ya, kemudian sudah tahu Nabi Muhammad
Abu Sufyan membawa 2.500. Informasi itu sudah didapatkan oleh seorang Nabiullah Muhammad SAW, sudah clear, sudah itu informasinya. Kemudian Abu Sufyan pun demikian juga. Ketika Abu Sufyan ya sekarang kan sudah jadi sahabat ya, dulu masih musuh Nabi. Abu Sufyan ini ketika tahu pergerakan Nabi SAW, beliau pun melakukan gerakan. Kok bisa seorang Abu Sufyan tahu bahwa Nabi melakukan pergerakan menuju kota menuju untuk menghadang Abu Sufyan? Jadi kok kenapa bisa Abu Sufyan tahu bahwa Nabi Allah Muhammad SAW melakukan gerakan? Ini adu intelijen lah, adu intelijen ya, mungkin lebih tepatnya adu intelijen. Nabi mendulang informasi, nanya-nanya ke orang-orang, ini ada yang lewat gak dari orang Syam menuju kota Mekah, dan dijawab ada. Makanya dialog itu sudah dilakukan oleh Nabi. Juga demikian juga dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan juga ketika melewati suatu tempat, ini sebenarnya titik kalau dari sini biasanya ke Badar. Titik tempat ini kalau sudah ketemu sini biasanya Abu Sufyan langsung ke Badar. Jadi titik di mana tempat Abu Sufyan melakukan kegiatan intelijen. Ketika Abu Sufyan berada di situ, disitulah beliau menggunakan kemampuan intelijennya untuk memastikan aman atau tidak aman di Badar. Dan biasanya kalau dari situ beliau langsung ke Badar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini karena sekali lagi adu intelijen. Ketika Abu Sufyan ketemu di titik tersebut, ketemu orang di situ, kemudian nanya-nanya ya Abu Sufyan, ada nggak orang-orang yang berasal dari Madinah lewat sini? Kata orang-orang yang ditanya, saya sih kurang tahu ya dari Madinah atau dari mana. Cuman yang jelas mereka ada, sekarang lagi berkumpul di Badar, kata orang-orang. Mereka istirahat di mana? Kata Abu Sufyan. Ya di sinilah. Mereka bisa di sini. Karena dari sini mereka kemudian ke Badar. Itu pun yang dilakukan oleh Abu Sufyan biasanya. Kalau Abu Sufyan menuju Mekah, itu istirahat dulu di tempat tersebut, kemudian baru ke Badar. Kaum muslimin juga sama, istirahat di tempat tersebut, baru kemudian ke Badar. Nah, ketika Abu Sufyan nanya, mereka berkemah di mana atau istirahat di mana sebelum masuk Badar? Di sini. Gitu. Akhirnya oleh Abu Sufyan dicari bekas menderumnya unta. Jadi dicari bekas menderumnya unta sampai ketemulah kotoran unta. Kemudian oleh Abu Sufyan kotoran unta ini dikorek-korek. Ketika sedang ngorek-ngorek kotoran unta, ternyata didapatilah dari kotoran unta tersebut biji kurma. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kata Abu Sufyan, hanya orang Madinah yang memberi makanan kurma kepada onta mereka. Saya ingin jelaskan dulu teman-teman bahwa harga kurma tetap mahal, karena kurma kan makanan pokok bagi orang-orang Arab saat itu. Jadi ketika orang-orang Madinah saking makmurnya dan saking banyak hartanya, konteksnya Yahudi, konteksnya orang-orang Ansor ya, itu mereka biasa memberikan makanan onta mereka dengan kurma. Saking kayanya itu. Dan kata Abu Sufyan, ini kotoran untanya Madinah itu. Karena hanya orang Madinah yang memberikan kurma untuk pakan onta-onta mereka. Buktinya di kotoran unta ada biji kurma. Dan biji kurma tidak hancur oleh pencernaannya onta. Clear ini orang Madinah ada di Badar. Itu kata Abu Sufyan. Jadi gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pada akhirnya kan dia sahabat Nabi. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, karena Abu Sufyan tahu bahwa Nabi Allah Muhammad sudah sampai di kota di Badar, dan kaum muslimin sudah sampai di Badar, ini cuma ngandelin kotoran unta. Keren ya. Hanya mengandalkan kotoran unta itu bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah sampai di kota di Lembah Badar. Lembah Badar, lebih tepatnya Lembah Badar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena Abu Sufyan sudah tahu Badar sudah ada yang nempatin, maka Abu Sufyan pergi dulu melewati Badar untuk mengalihkan perhatian, supaya kaum muslimin tidak memprediksi gerakannya Abu Sufyan. Jadi dibuat strategi. Akhirnya Abu Sufyan tidak melalui jalur yang normal. Beliau geser ke pinggiran Laut Merah. Dan jalur pinggiran Laut Merah ini adalah jalur yang jarang dilewati oleh orang-orang Mekah kalau kembali dari Syam menuju Mekah. Itu jarang dipakai oleh orang-orang Mekah. Kenapa? Karena terjalnya, karena beresikonya, karena rawannya.
jalan tersebut. Tetapi karena di Badar ada Nabi Muhammad dan juga pasukannya, kalau lewat jalur normal, pasti mereka akan mudah disergap oleh Nabi Muhammad. Maka itu dialihkan jalurnya menuju pinggiran Laut Merah untuk memastikan bahwa rombongan Abu Sufyan ini aman dan selamat. Tapi hitung-hitungan Abu Sufyan, teman-teman yang Allah muliakan, itu kalau berjalan dan sampai ke kota Mekah ini butuh waktu cukup lama. Dan bisa jadi nanti akan disergap oleh Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad sudah menyadari bahwa Abu Sufyan melalui jalur yang lain. Dan ini bahaya betul, sangat bahaya. Maka Abu Sufyan membuat strategi, Bapak Ibu Allah muliakan, beliau mengutus seorang utusan lah begitu. Utusan ini ada khilaf ya yang saya baca dalam kitab yang ditulis oleh tentang perang-perang Nabi Al-Maghazi ini, itu namanya Amru bin Domdom Al-Ghifari. Tapi dalam redaksi yang lain terbalik, Domdom bin Amru Al-Ghifari. Jadi ya antara itulah, antara Amru bin Domdom atau Domdom bin Amru. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abu Sufyan akhirnya mengutus seorang laki-laki lah begitu. Beliau bernama Domdom bin Amru Al-Ghifari. Nah, Domdom bin Amru Al-Ghifari ini diutus oleh Abu Sufyan untuk memberikan informasi kepada orang-orang Arab Mekah supaya mereka tahu bahwa Abu Sufyan sedang terancam dan harta benda yang dibawa oleh Abu Sufyan juga terancam. Jadi ini harus dipastikan betul Domdom bin Amru ini atau Amru bin Domdom ini sampai ke kota Mekah lebih dulu daripada Abu Sufyan. Pokoknya harus sampai. Harus sampai. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita ini, dipanggillah Domdom bin Amru Al-Ghifari atau Amru bin Domdom Al-Ghifari setelah ketemu dengan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, cari onta yang paling kencang larinya, dan kamu pergi langsung ke kota Mekah, tidak boleh bawa bawaan apapun, pokoknya ngebut sengebut-ngebutnya harus sampai ke kota Mekah. Tujuannya apa? Kasih informasi, kasih kabar kepada orang-orang Mekah bahwa Abu Sufyan terancam dan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan juga terancam. Teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, Domdom bin Amru Al-Ghifari berangkat. Dia berpacu, ngebut ya. Pokoknya supaya sampai di kota Mekah lebih cepat, lebih bagus. Sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, sebelum masuk kota Mekah, ini strateginya Domdom bin Amru ya. Beliau sebelum masuk kota Mekah, beliau sobek-sobekin bajunya. Sudah bajunya sobek-sobek, kemudian beliau melukai ontanya. Kemudian beliau mengolesi darah bajunya. Jadi darah dari ontanya itu diolesi ke badannya. Ya, baju yang sobek-sobek tadi dilumurin darah. Kemudian setelah itu, sepanjang jalan dari pintu masuk kota Mekah, Domdom bin Amru Al-Ghifari teriak-teriak dengan kalimat Al-Latimah, Al-Latimah, Al-Latimah. Pokoknya teriak-teriak di sini. Dan itu mengundang perhatian orang. Orang-orang Mekah yang lagi enjoy, yang lagi santai, yang lagi nongkrong, yang lagi kerja, yang lagi tawaf, itu semua mendengarkan dan mencari sumber suara. Jadi Domdom bin Amru Al-Ghifari itu teriak-teriak, pokoknya tolong, tolong, celaka, celaka. Ya, semuanya diceritakan oleh Domdom bin Amru Al-Ghifari, teriakin. Orang-orang Mekah hanya berkumpul. Siapapun orang Mekah yang mendengarkan suara Domdom bin Amru Al-Ghifari pasti akan mendatangi sumber suara. Dan setelah ketemu dengan orang-orang Mekah, kelihatan Domdom bin Amru Al-Ghifari berdarah-darah, bajunya sobek, kemudian terluka lah gitu, kelihatannya terluka. Padahal waktu berangkat nggak terluka apa-apa. Ini strategi lah, strategi. Ini namanya khid'ah di dalam peperangan. Kalau Nabi digunakan istilahnya tauriyah. Tauriyah itu diplomasi di dalam berkomunikasi. Makanya minal ma, kami dari air, itu bahasa diplomasi. Tapi kalau di kalangan kafir tidak tauriyah, itu memang bohong, sudah itu ngibul. Ini beda, tauriyah dengan bohong berbeda. Nanti saya jelaskan lebih detail, tapi saya masuk dulu diceritain. Domdom bin Amru Al-Ghifari ketika beliau teriak-teriak mengundang orang-orang Quraisy datang, kemudian orang-orang Quraisy melihat Domdom bin Amru Al-Ghifari. Kemudian Domdom bin Amru Al-Ghifari bercerita, kata Domdom bin Amru Al-Ghifari, Al-Latimah, 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 kata beliau. Hai orang-orang Quraisy, unta dan harta kekayaan kalian yang sedang dibawa Abu Sufyan sedang dihadang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat. Itu disampaikan dengan ungkapan yang histeris, dengan ungkapan
yang apa namanya ya menyedihkan lah ya, yang mengharapkan pertolongan itu diceritakan bahwa Abu Sufyan, celaka Abu Sufyan, dan harta kalian sedang dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabat kalian. Bahaya ini, bahaya itu. Sampai pada kalimat begini teman-teman, ini kan orang-orang Quraisy sudah menaruh ibalah kepada Abu Sufyan, mereka panik semuanya karena harta mereka dititipkan kepada Abu Sufyan, 2.500 ekor unta, dan itu harta-hartanya orang-orang Mekah semua. Mereka gelisah dengan itu semua, ditambah lagi kalimat Domdom bin Amru al-Ghifari. Kata Domdom, aku berpendapat bahwa kalian tidak akan bisa menyelamatkannya. Kalimat ini sederhana, teman-teman. Tetapi kalimat ini mengundang emosi orang-orang Arab Quraisy. Kenapa? Karena Domdom bin Amru al-Ghifari sedang merendahkan dan melemahkan orang-orang Arab. Sedangkan orang-orang Arab pantang direndahkan. Pantang dihinakan. Jadi ungkapan Domdom bin Amru al-Ghifari ini melukai perasaan orang-orang Arab dan memancing emosi orang-orang Arab saat itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika orang-orang Quraisy ya, setelah mendengar dari Domdom bin Amru al-Ghifari, kalian kayaknya nggak bisa bantuin Abu Sufyan lah. Itu langsung tokoh-tokoh Quraisy dalam kurung Abu Jahal, dalam kurung Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Hudzaifah, semuanya itu mereka teriak-teriak mengumpulkan orang-orang Arab untuk menyiapkan pasukan. Ini seenaknya aja Domdom bin Amru al-Ghifari bilang-bilang kita nggak akan mampu melawan Muhammad. Kita buktikan kita mampu. Maka seluruh orang-orang Arab dimobilisasi untuk bergerak, menyiapkan pasukan, menyiapkan hamba sahaya, menyiapkan logistik, menyiapkan persenjataan untuk melawan Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Domdom. Nabi Muhammad sedang menghadang Abu Sufyan, bahkan hampir merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Domdom al-Ghifari ini menariknya Domdom. Pertama, kenapa beliau harus melukai dirinya atau membuat dirinya terluka lah dengan darah-darah itu, atau menyobek-nyobek bajunya kemudian melumuri darah? Kenapa harus melakukan itu? Ini cara yang mungkin bisa dilakukan oleh Domdom untuk memancing perhatian orang. Jadi ini cara capernya orang-orang Domdom al-Ghifari. Karena kalau nggak seperti itu, orang tidak akan antusias. Kalau tidak seperti itu, orang tidak akan mau mendengarkan Domdom. Jadi cara yang hiperbolis, cara yang berlebihan, itu cara yang paling efektif untuk memancing perhatian orang. Makanya sekarang banyak orang lebay, karena dengan lebay dengan lebay itu orang terpancing perhatiannya. Jadi ya lebay lah gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Domdom pintar, cerdas beliau. Kenapa? Karena beliau bisa menggunakan trik, dan trik itu efektif, mampu mengundang perhatian dari orang-orang. Karena caranya seperti itu. Karena kalau Domdom datang dengan santai, dengan tenang, tidak ada masalah, itu tidak akan menarik perhatian orang-orang. Justru dengan cara seperti itu, Domdom al-Ghifari bisa menarik perhatian dari orang-orang Arab Quraisy. Dan itu efektif serta berhasil. Itu satu. Kenapa beliau merobek bajunya, melumuri darahnya, sampai kemudian berteriak-teriak untuk memancing perhatian. Kemudian kenapa Domdom menggunakan kalimat bahwa kalian tidak akan mungkin bisa menyelamatkan Abu Sufyan? Itu untuk memancing emosi, supaya karena orang-orang Arab tadi ya saya sampaikan tidak suka direndahkan, tidak suka dihinakan. Ini cara Domdom bin Amru al-Ghifari untuk menggerakkan hati dan emosi mereka, supaya mereka memiliki kesamaan emosi, kesamaan kegelisahan, dan kesamaan gerakan untuk melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kehebatan Domdom bin Amru al-Ghifari tentunya itu merupakan strategi yang hebat yang dimiliki oleh Abu Sufyan bin Harb. Jadi tidak mungkin Domdom bisa melakukan hal tadi jika tidak ada desain makernya seorang, kalau sekarang ada tuh istilahnya bagus, kingmaker. Istilahnya kingmaker 2024. Jadi kalau sekarang mungkin bahasa kingmaker. Jadi kingmakernya seorang Abu Sufyan bin Harb. Dia yang mengutus Domdom bin Amru al-Ghifari atau Amru bin Domdom untuk melakukan provokasi kepada orang-orang Arab Quraisy, dan berhasil, seberhasil-berhasil. Dan Abu Sufyan tahu betul bahwa Domdom memang tepat untuk melakukan cara-cara seperti itu. Jadi pilihan tepat
untuk strategi yang itu yang dilakukan oleh Abu Sufyan bin Harb. Ini jadi adu kepintaran, adu analisa, adu intelijensi, adu kecerdasan, adu strategi yang luar biasa di perang Badar. Jadi memang masing-masing pihak betul-betul extraordinary untuk mempertahankan eksistensi mereka. Walaupun beda motif ya. Kalau Muslim motifnya karena Allah, kalau orang kafir motifnya karena harta. Karena orang-orang Arab yang ada di Mekah saat itu mereka tidak mau kehilangan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi ini chemistry harta. Chemistry harta. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau itu tidak dilakukan oleh orang-orang Arab dalam konteks membantu Abu Sufyan, maka harta mereka melayang. Dan orang Arab tidak suka harta mereka hilang begitu saja. Makanya mereka mengerahkan seluruh kekuatan, mengerahkan seluruh SDM untuk memastikan menolong Abu Sufyan bin Harb. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, yang dilakukan oleh Damdam bil Amru al-Ghifari ini atau Amru bil Damdam al-Ghifari ini itu bagian dari dusta yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy untuk memancing orang-orang Quraisy supaya mereka mau dan bergerak semuanya untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Padahal kan ini kebohongan. Nabi Muhammad betul akan menghadang, tapi kan belum menghadang, gitu. Belum menghadang, dan Abu Sufyan sudah memilih jalur yang lain, sehingga jalur yang biasa dilewati oleh orang-orang Mekah kalau kembali dari Syam itu tidak dilewati oleh Abu Sufyan. Artinya kalau Abu Sufyan tidak mengundang, saya ulang, kali ini bicara kalaulah Abu Sufyan tidak mengundang orang-orang Quraisy untuk membantu mereka, kemungkinan perang Badar tidak terjadi. Ini kalau berada. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, akhirnya Abu Jahal mengerahkan pasukan Arabnya sampai jumlahnya itu sekitar 950-an. Dalam satu riwayat, pasukan yang dibawa oleh Arab Quraisy untuk membantu Abu Sufyan itu sekitar 950-an jumlahnya. Ditambah 30 sampai 40 orang-orang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi kalau di total ya 1000 kurang. Itu kalau di total. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu konteks gerakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi mereka akhirnya menggabungkan pasukan, satu pasukan Abu Sufyan dengan 2.500 ontak mereka plus lengkap dengan dengan bawaannya. Kemudian nanti dibantu oleh Abu Jahal, oleh Umayyah bin Khalaf, oleh Utbah bin Rabi'ah, dan jumlahnya cukup fantastis sampai 950 orang. Jadi 950 ditambah 40 atau 30, totalnya sekitar 990 atau 980. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini jumlah besar yang dikerahkan oleh Arab Quraisy untuk melakukan penyerangan terhadap Nabi Muhammad SAW yang lokasinya oleh Abu Sufyan sudah diketahui, yakni di Badar. Lokasinya sudah diketahui, yakni di Badar. Ini tinggal disergap, tinggal diserbu, maka selesailah Nabi Muhammad SAW dalam pandangan Abu Sufyan. Tapi betulkah semudah itu untuk menghancurkan pasukan kaum muslimin? Nah, di sini ya. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Tapi sebelum berangkat saya ingin sampaikan dulu ini beberapa firasat yang dimiliki oleh orang-orang Arab Quraisy. Pertama, firasat Umayyah bin Khalaf. Orang ini, teman-teman, itu orang yang sudah ditakdirkan oleh Nabi akan mati di medan perang. Artinya akan mati. Maka Umayyah bin Khalaf itu tidak berani pergi kemanapun. Kenapa? Karena khawatir mati terbunuh di perjalanan atau di saat di medan perang. Itu Umayyah bin Khalaf. Tadinya beliau tidak akan berangkat, Umayyah bin Khalaf ini. Namun karena dipanas-panasin oleh Abu Jahal dalam hal ini, maka Umayyah bin Khalaf akhirnya memilih berangkat. Jadi diceritanya, ketika Umayyah bin Khalaf memutuskan tidak berangkat, itu Abu Jahal bawa minyak wanginya khusus perempuan. Kemudian minyak wangi ini disimpan di belakangnya Umayyah bin Khalaf, sehingga orang-orang yang mencium aroma bajunya Umayyah bin Khalaf itu mencium aroma parfum perempuan. Dan itu merupakan penghinaan yang sangat besar bagi laki-laki di kota Mekah saat itu. yakni menggunakan parfum, dan parfumnya itu khasnya perempuan. Itu mereka nggak suka betul. Jadi dianggapnya penghinaan. Maka Umayyah bin Khalaf akhirnya memutuskan berangkat untuk mengikuti Abu Jahal dan kawan-kawan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika gerakan musuh kurang lebih 1000-an lah ya, 1000 kurang 10, 1000 kurang 10 ini berangkat, dan itu akhirnya oleh Nabi SAW ketika tahu Abu Sufyan tidak lewat sini, Abu Sufyan lewat jalur yang lain, Nabi sudah punya feeling bahwa pastinya ini akan meminta bala bantuan. Tapi berapa bala bantuan yang akan diminta oleh Abu Sufyan? 100, 200, 300. Untuk memastikan bahwa Nabi Allah Muhammad SAW tahu nantinya, memastikan Nabi harus tahu berapa jumlah bantuan yang diminta oleh Abu Sufyan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, maka Nabi harus nyari tahu. Nabi berkeliling lagi, Pak. Ini nanti di slide sebelumnya, nanti silakan dicek. Waktu Nabi ketemu dengan tukang air lah intinya, nanti di slide sebelumnya. Nah, ketika Nabi SAW sedang berkeliling untuk mencari informasi, jumlah Abu Sufyan itu ada berapa jumlah pasukannya. Ini caranya. Sampailah ketemu orang-orang yang suka membawakan air untuk pasukan Abu Sufyan. Jadi orang-orang ini, dua orang ini pembawa air untuk pasukan Abu Sufyan. Ditangkap oleh Nabi SAW. Kemudian setelah ditangkap, diajak dialog. Kata Nabi, kalian bawa air buat kemana? Itu pasukannya Arab Quraisy. Berapa orang jumlah mereka? Kata orang-orang ini, tugas kami cuma bawain air, bukan ngitung pasukan, apalagi bukan ngasih makan pasukan, apalagi ngitung pasukan. Kami cuma bawain air. Ya kami nggak tahu. Akhirnya kata Nabi SAW, ada berapa jumlah unta ketika sekali makan yang disembelih oleh mereka? Maka kata dua orang ini, satu hari kita menyembelih 9 sampai 10 ekor tiap hari. Tiap hari yang disembelih itu 9 sampai 10 ekor unta untuk konsumsi mereka, untuk makan mereka. Maka kata Nabi SAW, oh kalau begitu jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000-an orang. Karena yang disembelih antara 9 sampai 10 orang. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi informasi dari orang ini, dua orang ini, itu Nabi dapatkan secara tersirat. Dan ini butuh kecerdasan tentunya. Nabi harus tahu dulu bahwa 1 ekor unta itu cukup untuk 9 atau 10 orang. 1 ekor unta itu cukup untuk makan 9 sampai 10 orang. Kalau yang disembelih itu 10 ekor, berarti ini sekitar 100-an orang. 90 sampai 100-an, 90 sampai 100-an orang untuk 10 ekor. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, yang disembelih ternyata ratusan. Jadi satu ekor unta untuk 100 orang. Maaf. Jadi kalau yang disembelih itu sampai sampai 9 atau 10, ya berarti sekitar 1000-an, 900 sampai 1000-an 9 onta. 900 sampai 1000-an orang pasukan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, data ini kemudian didapatkan oleh Nabi SAW sehingga Nabi clear, oh ini jumlahnya antara 900 sampai 1000-an orang. Padahal pertanyaannya sangat tersirat. Berapa onta yang disembelih? 9 sampai 10 kata mereka. Nabi langsung menyimpulkan berarti 900 sampai 1000-an orang. Karena satu onta bisa dimakan oleh 100-an orang. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini adu ketajaman siasat, adu keahlian spionase, karena masing-masing mereka, Nabi dan juga Abu Sufyan, orang Mekah yang memang pandai berperang, pandai untuk menganalisa, pandai untuk melakukan spionase. Itu sudah terkenal masyhur. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, setelah Nabi tahu jumlah pasukan Quraisy ada berapa, sekitar 1000-an orang lah kurang lebih. Abu Sufyan sudah tahu lokasi Nabi tinggalnya di Badar, maka tinggal timing saja. Ini bicara waktu saja. Nabi sudah ada di Badar, lembah Badar. Abu Sufyan berada di luar lembah Badar, tapi dengan jumlah 1000-an orang. Ini tinggal bicara waktu. bicara waktu. Nabi sudah tahu jumlah mereka 1000-an orang. Nabi kan hitung-hitungan, Pak. Nabi bawa 300-an orang. 300 orang Quraisy bawa 1000-an orang, kurang lebih. Ini 300 lawan 1000. Yang tadinya, teman-teman ya Allah muliakan, saya tegaskan, tadinya hanya sekedar penyergapan, tapi sekarang sudah di luar ekspektasi Nabi SAW.
Tadinya hitung-hitungannya Nabi unggul secara kuantitas, karena Nabi bawa 300 orang, sedangkan pengawalan Abu Sufyan cuma 30-40 orang, tentunya Nabi lebih besar secara kuantitas, tapi ternyata kenyataannya di luar ekspektasi Nabi. Ternyata pasukan musuh ribuan orang. Ya 900-an lah, atau 1000 kurang 10. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ini membuat Nabi harus berpikir ekstra. Kenapa? Perjanjian dengan orang-orang Ansor, teman-teman. Itu perjanjian dengan orang-orang Ansor. Itu kesimpulannya orang Ansor akan membela Nabi manakala Nabi berada di kota Madinah. Ini kegelisahan Nabi, Pak. Nanti Nabi punya doa yang luar biasa dalam kasus ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok kemudian jadi agak khawatir? Ini agak khawatir, saya rasa wajar ya Nabi agak khawatir. Satu, di luar ekspektasi semuanya. Di luar ekspektasi. Jumlah musuh di luar ekspektasi. Tadinya penyergapan, sekarang malah peperangan besar. Itu di luar ekspektasi. Ditambah lagi, Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi punya perjanjian dengan orang-orang Madinah, itu kalau Nabi tinggal di Madinah, baru dibela. Artinya kalau Nabi berada di luar kota Madinah, peluang untuk dibela sangat minim. Sangat minim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan jadi berpikir ekstra ini, karena orang Ansor, mau nggak mereka kemudian mendukung Nabi, kemudian membela Nabi. Mau tidak? Jangan-jangan mereka nggak mau. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Doa ini masyhur ya, di dalam banyak literatur disampaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Rabb, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Rabb, penuhilah janjimu kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Rabb, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Berikan apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Dan berdasarnya ada apa? Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Nabi, intuhlik hadhil isabah, jika kelompok ini engkau binasakan, min ahli Islam, kelompok dari ahli Islam ini engkau binasakan, la tu'bad, maka engkau tidak akan disembah fil ardi, muka bumi ini selamanya ini. Kalau kelompok ini kalah, selesai sudah, ya Rabb, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Kan Nabi ingin menegaskan bahwa hanya kelompok ini sebagai harapan untuk melanjutkan dakwah Islam, melanjutkan dinul Islam. Kalau kelompok ini hancur lebur, maka tidak ada Islam. Tidak ada penyembahan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini kan doa tos-tosan pada Allah Azza wa Jalla. Sampai tangan Nabi kan diangkat tinggi-tinggi, sampai selendangnya dalam suatu riwayat, sorbannya dalam riwayat yang lain terjatuh. Sampai dipungut oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, sudahlah ya Rasulullah. Allah pasti menolong antum. Pasti menolong antum. Padahal Nabi berpikir tadi, orang Ansor itu yang sedang digelisahkan oleh Nabi. Karena orang Ansor hanya akan menolong Nabi ketika Nabi ada di kota Madinah. Itu perjanjiannya. Nah sekarang Nabi di luar kota Madinah. Bagaimana orang Ansor ini? Mau mendukung atau tidak? Setelah Nabi berdoa, Nabi akhirnya musyawarah. Ini Nabi musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, Nabi Allah Muhammad SAW bertanya, wahai sahabatku, musuh kita di luar ekspektasi. Saya tidak nyangka bakal sebanyak ini. Ini di luar ekspektasi, di luar prediksi saya. Nah, sekarang saya serahkan kembali kepada kalian semuanya. Apa pendapat kalian dengan kondisi kita yang sekarang kita alami? Itu Nabi buka ruang musyawarah. Nabi buka ruang musyawarah. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan komentarnya di awal-awal. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita siap mengikuti antum, siap membela antum, siap mendukung antum. Tenang saja, kami siap. Kata Abu Bakar. Tapi Nabi belum tenang dengan ucapan Abu Bakar. Nabi mengulang lagi pertanyaannya. Bagaimana menurut kalian dengan kondisi kita yang sekarang? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memberikan komentarnya. Kata Umar, ya Rasulullah, sebagaimana Abu Bakar tanya, kita siap mengikutimu, kami siap membelamu, kami siap mendukungmu. Tenang saja ya Rasulullah, kami siap di belakang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Nabi SAW belum terlihat nyaman dengan dua ucapan orang yang paling dekat dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tapi Nabi belum seret betul. Belum klik betul.
Nabi masih menunggu. Diulang lagi oleh Nabi SAW. Menurut kalian bagaimana kondisi kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Lanjut atau pulang? Akhirnya bicaralah Miqdad bin Umar. Masih juga orang muhajirin berarti. Abu Bakar, Umar kan orang muhajirin, termasuk Miqdad bin Umar. Kata Miqdad, ya Rasulullah, teruslah berjalan seperti diperlihatkan Allah kepadamu. Karena sesungguhnya kami ikut bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mengajak berperang, Bani Israel bilang, idhab anta wa rabbuka faqatila. Ente aja mah Tuhan ente yang pergi. Kata Miqdad, kami tidak akan mengucapkan kalimat begitu. Saya tegaskan ya teman-teman yang Allah muliakan. Kata Miqdad bin Amr, kami tidak akan mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Bani Israel ketika mereka diajak perang oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena kami, kata Miqdad, kami akan berjuang bersama membela. Maka kata Miqdad, pergilah engkau dengan Tuhanmu untuk berperang, sesungguhnya kami akan ikut Allah Azza wa Jalla. Demi zat yang mengutusmu, kata Miqdad bin Amr, dengan membawa kebenaran, jika engkau berjalan bersama kami ke Barkil Ghimad, itu tempat yang jauh di daerah Yaman, kami bersabar denganmu ke sana hingga tiba di sana. Rasulullah bersabda kepada Miqdad bin Amr dengan baik dan mendoakan. Jadi doakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Miqdad. Tetapi teman-teman, wajah Nabi belum ketemu ngepasnya, itu, belum menunjukkan ekspresi bahagianya. Ini Abu Bakar sudah bicara, Umar sudah bicara, Miqdad bin Amr sudah bicara, tapi kok Nabi belum kelihatan, mungkin kalau sekarang aura optimisnya itu belum betul-betul kelihatan. Walaupun itu sudah menenangkan Nabi SAW, tetapi Nabi belum ketemu yang diharapkannya, belum ketemu orang yang diharapkan oleh Nabi. Maka tampillah Sa'ad bin Mu'adz. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, sepertinya engkau menunggu jawaban kami. Dan itu nih, Masya Allah, ini chemistry-nya Sa'ad bin Mu'adz dengan Nabi. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz melihat Nabi, kok Abu Bakar sudah ngomong, Nabi kok masih kayaknya bertanya-tanya. Padahal kan kalau sudah ada jawaban dari Abu Bakar, dari Umar, udah langsung berangkat perang. Ternyata enggak, teman-teman. Ketika Miqdad sudah ngomong pun, sudah bicara pun, Nabi masih mengajukan pertanyaan yang sama kepada kaum muslimin saat itu. Ini gimana? Di luar ekspektasi semuanya. Mau lanjut perang atau gimana? Akhirnya kata Sa'ad bin Mu'adz, sepertinya engkau ya Rasulullah menunggu jawaban kami. Menunggu jawaban kami. Ini chemistry dengan Sa'ad bin Mu'adz. Maka kami menjawab, ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Mu'adz, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu dan membenarkan. Dan kami telah bersaksi bahwa apa yang diturunkan kepadamu adalah benar. Maka dari itu kami berikan kepadamu janji kesetiaan kami untuk mendengar dan taat. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sekiranya engkau menceburkan diri ke dalam lautan, niscaya kami akan menceburkan diri kami bersamamu ke dalam lautan. Itu kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Baru Nabi kemudian berdiri. Dan Nabi langsung memetakan strategi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh Nabi komitmen Ansar, teman-teman. Kalau muhajirin selesai, pasti muhajirin akan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti. Sedangkan jumlah yang dibawa oleh Nabi pasukannya lebih banyak orang-orang Ansar ketimbang orang-orang muhajirin. Kenapa orang-orang muhajirin banyak yang tidak ngikut? Karena awalnya rencananya cuma penyergapan, dan ini biasa saja sama saya penyergapan sebelumnya, penyergapan Hamzah bin Abdul Muthalib, penyergapan Sa'ad bin Abi Waqqas, penyergapan Ubaidah bin Haris, ya sama seperti itu saja. Jadi biasa saja gitu, tidak sampai terbayang akan perang dahsyat sampai melawan ribuan orang itu. Makanya mereka ya nggak ngikut. Nah, orang-orang Ansor ngikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan asumsi akan menyergapan saja. Ternyata yang dihadapi di luar ekspektasi, senjatanya, perlengkapannya, logistiknya dahsyat. Maka saat bin Mu'adz tahu betul Nabi gelisah karena mengkhawatirkan orang-orang Ansor, mengkhawatirkan kesetiaan orang-orang Ansor. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, kami janji setia kami untukmu ya Rasulullah, kami siap bersamamu. Kalau toh kamu terjun ke dalam lautan, kami pun terjun ke dalam lautan. Tenang, kami siap bersamamu. Itu kata orang-orang Ansor. Baru Nabi membangun konsep dan strategi untuk berperang. Di antaranya Mus'ab bin Umair mendapatkan bendera putih. Biasa ya Nabi suka bawa bendera, dan kemarin sudah dibahas ya benderanya.
Dua bendera hitam diberikan kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz mewakili orang-orang Ansar dan Ali bin Abi Thalib mewakili orang-orang Muhajirin. Itu mendapatkan bendera hitam masing-masing. Kemudian Qais bin Sa'sa'ah sebagai komandan pasukan di bagian belakang. Jadi biasa ini ada back. Itu Qais bin Sa'sa'ah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, strategi sudah dibuat, tinggal menunggu kedatangan orang-orang Quraisy. Tapi Nabi saat itu, teman-teman, Nabi saat itu posisinya masih jauh dari Badar. Maksudnya dari sumur Badar, kan ada sumur namanya sumur Badar karena adanya di lembah Badar. Sumur ini tempat minumnya orang-orang yang istirahat di lembah Badar. Nah, Nabi posisinya itu masih jauh dari sumur Badar. Maka seorang sahabat Habib bin Mundir, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Habib bin Mundir, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau boleh saya bertanya, posisi kita di Badar ini kan jauh dari sumur. Apakah ini perintah dari Allah dalam kurung wahyu atau pendapat Anda saja wahai Rasulullah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh posisi ini ya pertimbangan pribadi saja. Bukan karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka kata Habib Mundir, jika demikian ya Rasulullah, mohon izin ngasih masukan. Kalau berkenan Rasul, sebaiknya kita berkemah di dekat sumur Badar. Bagaimanapun juga kita akan membutuhkan asupan air, logistik dalam berperang, dan kalau dekat ke sumur Badar, kita lebih mampu menghemat waktu untuk mengambil air, meminumnya, dan kemudian kembali berperang. Kebayang kalau sumurnya jauh, kita harus punya space waktu untuk pergi ke sumur, dan itu sudah memakan waktu, belum lagi baliknya lagi dari sumur. Jadi lebih baik deketin sumur saja, biar lebih mudah untuk menghemat waktu untuk melakukan aktivitas minum, kemudian lanjut berperang. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu diterima oleh Nabi. Oh ya, kita pindah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena Nabi sudah duluan di Badar, karena tadinya cuma menyergap Abu Sufyan di Badar, ternyata Abu Sufyan pakai jalur yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuntungkan dengan kedatangan lebih dulu di lembah Badar. Kenapa kok bisa memilih tempat yang lebih strategis, jadi dekat sumur Badar? Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memilih tempat yang lebih tinggi dibanding tempat yang lainnya. Atau setidaknya Nabi Allah Muhammad akan memilih area belakang Nabi itu bukit atau gunung. Kenapa? Karena kalau di area belakang Nabi ada bukit atau ada gunung, itu untuk meminimalisir pasukan datang dari belakang. Karena kehalang oleh gunung atau kehalang oleh bukit. Sehingga pasukan yang akan ditemui oleh Nabi paling besar dari depan, atau samping kanan, atau samping kiri. Kalau dari belakang kan ketutup pakai gunung atau pakai bukit. Jadi ini kelebihan datang duluan ke medan perang. Satu, memilih tempat logistik yang paling efektif, paling tepat. Yang kedua, memilih tempat strategis untuk keamanan dan kenyamanan dalam berperang. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang lebih awal itu lebih bisa maksimal istirahat. Ini qadarullah teman-teman yang Allah muliakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam ini kan namanya kaum muslimin mau berhadapan dengan orang ratusan jumlahnya, mendekati hampir 1000, itu mereka tetap cemas, tetap khawatir. Namanya juga perang. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada kaum muslimin. Malam harinya itu ada gerimis, angin sepoi-sepoi. Dan orang-orang muslim yang saat itu ada dan berjaga di waktu malam, semuanya terlelap dalam tidur mereka. Jadi besok mau perang, mereka bisa tidur nyenyak. Dan ini teman-teman, kenikmatan yang luar biasa yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika mereka sedang, katakanlah, gelisah untuk melakukan peperangan, mereka diberikan kenikmatan tertidur dalam lelap. Sangat lelap. Sampai bangun pagi-pagi itu fresh. Jadi kelebihan yang ketiga setelah mendekati sumur, di belakangnya bukit, yang ketiga, Nabi dan juga kaum muslimin saat itu mereka fresh, sehingga pagi-pagi mereka sudah siap, sudah ready, mereka sudah memilih tempat di mana matahari terbit. Matahari terbit akan berada di belakang mereka. Ini kata kunci, cara strategi Nabi. Jadi ketika Nabi berdiri, matahari terbit harus berada di belakang Nabi, jangan ada di depan Nabi. Maka memilih tempat harus membelakangi matahari terbit. Fungsinya apa?
Ini untuk memudahkan para pemanah untuk memanah musuh. Karena kalau mataharinya di sebelah sana, apa kalau kamera itu backlight ya. Backlight. Jadi apa namanya, nggak bagus lah nantinya untuk memanah, dan itu bisa membahayakan kaum muslimin kan, malah begitu. Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah, jadi Nabi Muhammad SAW tetap menggunakan perangkat manusiawi untuk memenangkan pertarungan nanti. Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kaum muslimin itu dengan diturunkannya hujan, gemericik, kemudian rasa ngantuk sehingga mereka tidur dengan lelap. Nah, ini kaidah. Sampai besok paginya, itu tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah, dua pasukan berhadap-hadapan dengan jumlah yang sangat besar yang datang dari pasukan musuh. 900-an sampai 1000 lah, kurang 10 atau kurang 20, melawan 300-an orang di kaum muslim. Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah, Nabi berpesan, satu kata Nabi, hematlah anak panah kalian. Kenapa harus dihemat? Ya karena jumlah musuhnya banyak. Jadi Nabi tidak memerintahkan melemparkan anak panah sebelum pasukan musuh betul-betul mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau radius panah ini masih belum sampai, maka jangan dulu dilemparkan anak panah. Tunggu sampai mereka sangat dekat atau sudah mendekat sesuai dengan jarak anak panah. Nah, kalau sudah kena ke mereka, baru lepaskan anak panah tersebut. Itu pesan Nabi kepada kaum muslimin, menghemat anak panah. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kondisi alam tadi, memastikan matahari terbit dari belakangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini apa bagian dari cara Nabi untuk memastikan peluang menang itu bisa didapatkan. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan seluruh pasukannya, dan pasukan Nabi fresh ya, seger betul, karena Nabi sudah, kaum muslimin sudah tidur pulas, kemudian mereka bangun pagi-pagi dan betul-betul mereka fresh, siap untuk melakukan peperangan sehebat apapun. Maka dimulailah teman-teman, ini standar ya. Jadi yang namanya peperangan di zaman dulu itu perang yang gentle ya. Saking gentlenya, sebelum peperangan secara masif terjadi, maka di antara kedua pasukan harus menyiapkan tokoh-tokoh penting atau menyiapkan orang-orang yang jago di antara mereka untuk duel, adu tanding. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 3 orang. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian yang kedua Ubaidah bin Haris, yang ketiga Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, ini diutus oleh Nabi untuk melakukan duel. Kedua Ubaidah bin Haris, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa lawan mereka? Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini bapaknya Hindu. Utbah inilah yang ngasih anggur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi diusir oleh orang-orang Taif. Waktu itu Utbah dan Syaibah, ini abang adik, itu lagi ada di kebun di Taif. Mereka punya hamba sahaya namanya Adas. Atas perintah Utbah dan Syaibah, Adas diperintahkan untuk membawakan anggur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Utbah yang sama. Termasuk juga Utbah ini, teman-teman, adalah orang yang jago syair, pandai beliau bersyair. Kemudian Utbah bin Rabi'ah juga adalah seorang yang pernah menawari Nabi beberapa tawaran. Yang pertama, Nabi ditawarin kekuasaan. Yang kedua, Nabi ditawari harta. Yang ketiga, Nabi ditawari wanita. Yang keempat, Nabi ditawari berobat dan sampai sembuh dengan biaya pengobatan ditanggung oleh orang-orang Arab Quraisy. Nah, itu Utbah bin Rabi'ah, orang yang sama. Dia bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan bin Harb. Hadirin ikhwatina rahimakumullah, Utbah bin Rabi'ah bertarung melawan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah itu melawan Ubaidah bin Haris, dan Walid bin Utbah, anaknya Utbah bin Rabi'ah, berarti kakaknya Hindun, itu melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapakah di antara mereka yang mati? Siapakah di antara mereka yang kalah?
kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Kembali ke Pak Rizky. Syukran Ustaz atas materinya. Tes, apakah suara saya terdengar Ustaz? Agak kecil. Sebentar. Time. Baik Ustaz, syukran atas materi yang telah disampaikan mengenai Perang Badar. Jadi sedikit untuk mengulangi Ustaz, samarikan ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya Perang Badar ini tidak direncanakan begitu Ustaz ya? Iya. Ya. Memang di awal niat Rasulullah adalah untuk mengambil harta dari Abu Sufyan yang kebetulan lewat lembah Badar, dan dengan penjelasan-penjelasan tadi sehingga menjadi suatu peperangan. Jadi berubah skemanya dari rencana awal hingga menjadi peperangan seperti itu Ustaz ya. Iya. Betul. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya terkait materi ini, tafadhol dipersilakan. Kalau belum ada saya dulu Ustaz. Ini menarik juga nih Ustaz. Kalau perang Badar ini apakah perang pertama masa Rasulullah setelah hijrah, Ustaz? Kalau sebelumnya memang sudah ada ekspedisi itu yang 8 kali. Jadi ada Ghazwah Buat, ada Ghazwah Wadan dan yang lainnya, itu sampai pada Sariyah Hamzah, Sariyah Ubaidah bin Haris, Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai pada Sariyah Abdullah bin Jahsy. Jadi bukan kali pertama, tapi yang ke-9 kalau dihitung secara runut dari awal mula Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi yang ke-9 kurang lebih. Yang menariknya itu Ustaz, mengenai adanya saya lupa yang perwakilan dari Abu Sufyan yang yang menginfokan kepada pihak Quraisy di Mekah ya. Berarti artinya yang memberikan informasi ke Quraisy itu adalah kafilah atau kelompok? Salah satu anggota. Oh, salah satu anggota. Sehingga pada saat itu Abu Sufyan kondisinya masih berada di perjalanan menunggu atau bagaimana Ustadz secara waktunya Ustadz? Tadi keputus-putus Pak Rizky. Keputus ya, maaf nih karena sinyal saya agak kurang bagus. Ya Ustadz, jadi kan tadi diceritakan bahwa Abu Sufyan mengutus perwakilan untuk ke Mekah. Kalau seperti itu, saya agak bingung juga nih. Abu Sufyan ini berarti menunggu di belum sampai di Mekah ya, Ustaz ya? Berarti menunggu di karena membawa dagangan 2.500 plus dengan bawaannya itu tidak bisa cepat. Makanya pesan Abu Sufyan itu kepada Dhamdham bin Amr al-Ghifari ini, pilihlah unta yang larinya paling kencang di antara yang ada supaya bisa ngebut. Jadi ini kayak tim advance. Jadi Dhamdham ini ditugaskan supaya lebih duluan sampai di kota Mekah. Nanti ketika sampai di kota Mekah, Abu Sufyan tetap berjalan di pinggiran Laut Merah, tetap berjalan untuk sambil menunggu kehadirannya orang-orang Mekah datang, itu tetap
jalan. Dan tidak bisa cepat karena bawa barang dagangan sekitar 2.500 tadi. Dan itu nggak bisa dikondisikan cepat. Jadi secepat-cepatnya ya tidak bisa secepat kalau orang berangkat sendirian nggak bawa bawaan. Ini onta bawa dagangannya banyak dan itu tidak bisa kemudian kalau diajak tempur. Makanya diutuslah Damdam bin Amr al-Ghifari untuk memastikan informasi keadaan Abu Sufyan itu sampai kepada orang-orang di Mekah. Maka nanti orang-orang di Mekah yang ketemu di satu titik dengan Abu Sufyan. Dan itu belum sampai di Mekah Abu Sufyan. Baru sampai di titik tertentu nanti didatangi oleh Abu Jahal, didatangi oleh Umayyah bin Khalaf, bersatu di situ menjadi kekuatan yang sangat besar, baru menyerang Nabi Muhammad SAW yang saat itu sudah berada di Badar. Allah. Ya berarti ini dalam waktu yang cukup singkat ya, Pak Ustadz ya. Kalau kita merunut waktunya ya. Betul. Sehingga yang agak kurang jelas juga mengenai ini, Ustadz, Abu Sufyan menghindari untuk melewati lembah Badar. Tadi seperti apa sih, Ustadz? Saya kurang memahami alasan atau bagaimana sehingga kenapa Abu Sufyan itu tidak jadi lewat lembah Badar, Ustadz. Iya. Di gambarnya kan ada di awal ya. Bisa dicek mungkin di slide yang pertama. Itu di lembah Badar. Ada di yang pertama. Nah ini dari jalur Abu Sufyan. Jalur Abu Sufyan itu yang gambar merah dari Syria, dari Syam. Itu ketika sampai di titik mau sampai ke Badar, itu Abu Sufyan berbelok ke pinggiran Laut Merah. Berbelok ke pinggiran Laut Merah, kemudian hampir menuju Mekah. Jadi ini jalurnya memang tetap menuju Mekah, tetapi tidak sampai ke titik ke kota Mekah. Tapi yang jelas Abu Sufyan menghindari jalur Badarnya. Harusnya lurus ke Badar, tapi berbelok ke arah pinggiran Laut Merah. Dan jalur ini jalur yang tidak biasa dipakai oleh orang-orang Mekah kalau pulang dari Syam. Mereka biasanya ya lewat Madinah biasa saja, itu tidak ada masalah. Karena dari dulu pun orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah punya hubungan yang cukup akrab dan dekat. Tapi karena kondisi berubah, ya suasana politik, konstelasi politik berubah, maka Abu Sufyan dari Badar, biasanya ke Badar terus ke Madinah, atau dari Badar kemudian langsung ke Mekah, itu Abu Sufyan tidak mau ke Badar. Beliau berbelok ke arah pinggiran Laut Merah, baru kemudian menuju kota Mekah. Nah, ketika berbelok inilah Abu Sufyan tahu betul bahwa di Badar sudah ada Nabi Muhammad SAW. Taunya dari mana? Ketika akan masuk ke Badar, Abu informasi, dia berkeliling mencari informasi daerah yang memang biasa ditempati oleh orang-orang Madinah kalau mau istirahat di Badar. Jadi ada orang Madinah, kalau kelompok Madinah akan pergi ke Badar, itu pasti istirahat di titik tertentu. Ada rest area sebelum masuk ke Badarnya. Mereka biasa istirahat di situ, mereka biasa makan di situ, biasa mendurungkan untanya di situ. Dan ini menjadi kebiasaan orang-orang Madinah. Dan Abu Sufyan tahu, makanya sebelum Abu Sufyan masuk ke Badar, Abu Sufyan harus mengidentifikasi terlebih dahulu, kira-kira di Badar sudah ada orang atau belum. Makanya beliau mencari, jadi rombongannya masih ada di belakang, Abu Sufyan nyari duluan, untuk memastikan informasi apakah ada rombongan dari Madinah yang sudah menuju Badar. Dan ternyata sudah ada. Taunya dari mana? Ketika Abu Sufyan ngecek kotoran unta, kan disebutkan dalam satu obrolan tadi itu di awal. Jadi Abu Sufyan ketemu dengan orang, terus kata Abu Sufyan, kalian lihat ada rombongan nggak ke Badar dari Madinah? Kalau rombongannya kami lihat, tapi kami nggak tahu dari Madinah atau bukan. Terus mereka istirahatnya di mana sebelum masuk ke Badar? Nah, dari sinilah akhirnya oleh Abu Sufyan dicek ke tempat mendurungnya unta tersebut, dan diceklah kotoran untanya. Setelah dicek kotoran untanya, ternyata ada kurma, ada kotoran unta yang isinya biji kurma. Jadi kotoran untanya bercampur dengan biji kurma lah begitu. Nah, kata Abu Sufyan, orang-orang yang memberikan makanan ke unta hanya orang Madinah yang ngasih makan kurma kepada unta-unta mereka. Jadi Abu Sufyan menyimpulkan bahwa Nabi sudah datang ke Badar
berangkat dari kota Madinah dan sudah tinggal di kota Badar. Jadi ini clear nih, hitung-hitungannya Abu Sufyan clear. Saya ulang, hitung-hitungannya Abu Sufyan clear bahwa Abu Sufyan itu telah mengetahui informasi kalau Nabi sudah ada di kota, ada di lembah Badar. Maka Abu Sufyan yang tadinya mau ke Badar beralih menuju pinggiran Laut Merah untuk menuju kota Mekah. Nah, sebelum Abu Sufyan sampai di kota Mekah atau mau sampai di kota Mekah, maka diutuslah Domdom bin Amir al-Ghifari supaya beliau datang duluan ke kota Mekah untuk memprovokasi orang-orang Mekah supaya membantu Abu Sufyan. Jadi masih ongoing proses ini. Mungkin kalau dalam bahasa jarak ya, beberapa kilo lagi mau sampai, Domdom bin Amr al-Ghifari ini sudah lebih dulu sampai ke kota Mekah untuk memastikan orang-orang Mekah siap membantu Abu Sufyan. Sehingga nanti di titik tertentu Abu Sufyan dengan Abu Jahal dan pasukan orang-orang Quraisy bergabung dan bertolak menuju Badar. Sehingga nanti terjadilah peperangan di lembah Badar. Saya rasa itu ya gambaran Allah. Baik Ustadz, syukron atas penjelasannya, jelas sekali ya. Jadi memang ini adu otak juga nih Ustadz ya, adu otak dan strategi juga. Adu strategi, adu kecepatan. Baik, bagi rekan-rekan jemaah yang hadir di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol silakan langsung, atau bisa di chat di kolom chat. Kalau secara waktu ini berapa hijrah nih Ustadz ya? Ini tahun kedua. Oh, kedua. Jadi setelah 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun lebih, itu baru ada izin perang. Dan setelah itu baru tuh mulai ekspedisi 1, ekspedisi 2, ekspedisi 3, sampai 8 kali ada kontak dengan orang-orang kafir. Yang ke-9-nya, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Terjadinya perang Badar Kubra. Artinya ya, kalau saya balik lagi nih Ustadz, agak penasaran juga nih. Berarti apakah Abu Sufyan kan memang kali pertama atau sebelumnya ada tanda-tanda Ustadz dari ekspedisi itu, atau sebelumnya ada informasi, atau gimana Ustadz, tiba-tiba dia saya jalan yang lain aja gitu Ustadz. Untuk yang mana? Untuk yang tadi strategi dia nggak jadi ke Lembah Badar gitu. Oh ya, kalau kali itu kan memang di waktu yang sama itu masih. Jadi ketika ekspedisi sebelumnya kan sudah ada terjadi kontak gitu, bahwa Abu Sufyan sering juga kan kecolongan kaum muslimin itu. Misalkan menyergap Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan sudah jalan duluan. Timingnya nggak pas itu. Jadi kaum muslimin belum sampai di tempat tersebut, Abu Sufyan sudah lewat. Itu beberapa kali terjadi ketika di ekspedisi sebelumnya. Jadi ini memang sudah masing-masing sudah punya feeling ya, karena gerakan ekspedisi dan ghazwa itu sudah dimulai dari awal. Itu dari mulai Abwa, Buat, kemudian Badar kecil sampai pada Badar Kubro ini memang sudah sering terjadi. Ya 8 kali interaksi. Saya rasa itu cukup untuk membuat setidaknya kewaspadaan orang-orang Quraisy tentang gerakan kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin kemudian terus-terusan melakukan gerakan hal yang sama untuk memenuhi target-target mereka, maka orang-orang Quraisy harus jauh lebih waspada kan gitu. Harus jauh lebih waspada, harus jauh lebih jeli tentang mengatur waktu atau mengatur durasi dalam perjalanan. Sehingga orang-orang Quraisy harus bisa memastikan gerakan mereka tidak terdeteksi oleh kaum muslimin, dan gerakan mereka bisa aman dari gangguan kaum muslimin. Kan kurang lebih muncul kewaspadaan seperti itu. Karena memang seringnya ekspedisi, seringnya ghazwah dan syariah sebelum terjadinya perang Badar Kubro. Dan itu dialami juga oleh Abu Sufyan. Ini bukan kali pertama Abu Sufyan kemudian tidak berpapasan langsung. Ketika disergap, gak langsung berpapasan, tapi mengambil jalur lain dan menyelamatkan diri, atau lebih datang duluan dibanding kaum muslimin, sehingga Nabi datang, Abu Sufyan udah pergi gitu. Nah itu bukan kali pertama, dan itu Abu Sufyan yang sudah terkenal lah handal dalam strategi peperangan, sehingga beliau cukup paham betul
bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana cara mengamankan diri, bagaimana cara untuk menjaga keamanan anggota kafilahnya atau anggota karavannya. Dan ini bagian dari strateginya Abu Sufyan. Makanya ketika terjadi perang Badar Kubro, itu kewaspadaan Abu Sufyan sudah ada. Ini feeling, makanya tadi di awal saya sampaikan bisa jadi Abu Sufyan ketika membawa pasukan hanya 30-40 orang itu dalam rangka mancing kan begitu. Dalam rangka memancing Nabi supaya keluar. Artinya ini sudah by design Abu Sufyan misalkan. Itu kalau kemudian disepakati bahwa Abu Sufyan membawa dagangan sampai 2.500 onta plus dengan bawaannya hanya dikawal 30-40 orang. Ini kan unlogik lah gitu. Kok bisa sebesar ini kafilah dagang cuma dijaga hanya segelintir orang. Ini kan aneh gitu. Aneh, walaupun tadi ada bantahan ya dari pendapat yang, tetapi kalau ini disepakati maka Abu Sufyan memang sudah memancing Nabi supaya keluar dari Madinah. Dan bisa jadi Abu Sufyan tahu bahwa perjanjian Nabi dengan orang-orang Madinah itu mereka hanya akan melindungi Nabi manakala Nabi berada di kota Madinah. Kan bisa jadi begitu gitu nanti. Abu Sufyan memancing Nabi supaya keluar, dan kalau sudah keluar, orang-orang Madinah nggak akan bantu Nabi. Itu setidaknya dalam asumsi Abu Sufyan. Kenapa tidak mau bantu? Karena Nabi hanya akan dibela oleh orang-orang Madinah manakala Nabinya ada di kota Madinah. Dan itu juga bikin gelisah Nabi kan. Makanya Nabi ketika Abu Bakar bicara, Nabi belum mantap lah gitu. Kemudian bicara lagi Umar bin Khattab, Nabi masih belum mantap. Bicara lagi Mikdad bin Amr, Nabi masih belum mantap. Ketika bicaranya Sa'ad bin Mu'adz, baru Nabi mantap dan langsung menyiapkan strategi. Jadi ini bisa jadi ditangkap oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana beliau bisa memahami bahwa Nabi SAW posisinya seperti apa bagi orang-orang Madinah, dan apa rencana Nabi ketika kafilah dagang pulang dari Syam, kafilah dagang pulang dari Syam, kafilah dagang mau pergi ke Syam. Nabi selalu melakukan ekspedisi atau gertakan atau penyergapan, maka Abu Sufyan memancing. Bisa jadi begitu. Ini kemungkinan kalau itu yang disepakati oleh para ulama sejarah ya, bahwa Abu Sufyan memang sengaja mancing Nabi supaya keluar. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain memang ini bagian dari ketentuan Allah Azza wa Jalla yang tadinya penyergapan, tetapi Abu Sufyan menggunakan strategi baru. Dia mencari bala bantuan, mencari pertolongan ke Mekah, dan ternyata datang orang-orang dari Mekah atas keberhasilan dan kecerdasan Damdam bin Amr al-Ghifari. Jadi ini sangat mungkin dua-duanya ini dibenarkan ya. Entah itu dipancing atau memang natural lah begitu. Natural dalam artian ya Abu Sufyan baru tahu setelah dia berada di hampir mendekati Badar. Jadi aktivitas Abu Sufyan kok bisa tahu gerakan-gerakan Nabi sampai beliau punya antisipasi. Saya rasa ini pengalaman dari ekspedisi sebelum-sebelumnya. Dan itu menyisakan pelajaran cukup berharga bagi Abu Sufyan tentang gerakan kaum muslimin. Makanya dibuat gerakan seperti yang Abu Sufyan kita lihat sekarang. Beliau tahu nih Badar kayaknya Roma-Romanya ada orang nih. Setelah dicek, oh beneran nih ada orang nih. Karena biasanya suka ada penyergapan dari orang-orang muslim. Ternyata betul ada penyergapan. Makanya Abu Sufyan baru memainkan peranan yang lain. Terus Damdam bin Amr al-Ghifari. Wallahu a'lam. Tapi itu kan baru analisa yang kita bisa cerna hari ini gitu dengan beberapa pendekatan sejarah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz dalam penjelasannya. Mungkin ada rekan-rekan yang lain ingin bertanya terkait materi mengenai Perang Badar Kubro ini. Silahkan, tafadhol. Selagi menunggu Ustaz, saya lagi bertanya karena cukup menarik nih Ustaz, karena dulu tahunya Perang Badar itu hanya singkat saja. Rupanya banyak cerita di
yang ada sebelum penyebab perang ini. Yang menariknya ini dari sisi syiar Islamnya seperti apa Ustaz ya? Karena kita kan hanya melihat bahwa niat awalnya hanya ingin merampas atau menyegat Abu Sufyan, terus kemudian tiba-tiba menjadi sesuatu peperangan gitu. Kalau dari nilai agama syiar yang ada di Rasulullah itu apakah belum tersampaikan di sini atau seperti apa Ustaz? Ya, pertama gini, bahwa izin perang itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua, tidak ada daya dan upaya yang terjadi kecuali atas izin Allah. Rencananya cuma penyergapan, tapi takdirnya ternyata malah perang besar. Siapa yang sangka, siapa yang duga. Dan pesan pentingnya bagi kaum muslimin adalah harus siap kapanpun dan dimanapun. Karena segala sesuatu ini bisa jadi bersifat unpredictable. Sesuatu yang dianggap biasa bisa jadi itu luar biasa. Bisa jadi sesuatu yang dianggap santai saja malah jadi tidak santai. Dan kaum muslimin harus siap dengan segala keadaan yang dialami. Baik keadaan santainya, keadaan biasanya, keadaan sesuai ekspektasinya, atau keadaan di luar ekspektasi. Kaum muslimin harus siap dengan kondisi-kondisi yang ada. Maka luar biasanya kaum muslimin, perubahan dinamika keadaannya itu begitu cepat dan itu membutuhkan adaptasi yang juga cepat. Karena kalau tidak bisa beradaptasi dengan keadaan dengan takdir-takdir telah Allah tetapkan, repot kemana-mana itu. Makanya saking mampunya orang Islam beradaptasi dengan perubahan keadaan atau perubahan takdir yang telah Allah tetapkan, maka umat Islam dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin yang dipuji oleh Nabi, kata Nabi, ajaban li amril mukmin. Ajaib urusan orang mukmin itu. Dikasih nikmat, syakaro. Dikasih musibah, sobaro. Jadi apapun yang menimpa kaum muslimin, dua-duanya tetap baik. Entah itu nikmatnya baik, entah itu musibahnya juga baik. Sesuai dengan ekspektasi, bagus. Tidak sesuai dengan ekspektasi, ya juga bagus. Kenapa? Karena kaum muslimin selalu siap menghadapi perubahan-perubahan kenyataan, perubahan-perubahan takdir. Dan itu dilatih oleh Nabi SAW. Kapanpun, dimanapun harus siap. Makanya Nabi SAW kan mendapatkan pesan dari Allah Azza wa Jalla, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah oleh kalian, siapapun itu, dimanapun itu, terutama muslim ya tentunya, bukan terutama, khususnya muslim itu, persiapan oleh kalian yang muslim, dimanapun itu, kapanpun itu, min quwwah, dari kekuatan. Makanya dalam hadis Nabi SAW, al-quwwah itu ya ar-ramyu, memanah. Entah itu mau dengan cara memanah, mau dengan cara pedang, bertombak, atau apa, silahkan. Melatih melawan satu orang, melawan dua orang, melawan 10 orang, silahkan. Intinya ya, wa'iddu lahum mastata'tum. Ini keluar biasaan tarbiyah Nabi SAW kepada kaum muslimin, di mana kaum muslimin dididik oleh Nabi menghadapi keadaan apapun siap. Hatta keadaan yang sangat unpredictable sekalipun siap. Dan ini nanti dipuji oleh Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau Nabi Muhammad dan para sahabat hatta ada 100 saja, ada mi'ah saja, ada 100, tapi sabiratun, tapi sabar semua. Maka kata Allah Azza wa Jalla, mereka mampu mengalahkan mi'atain 200. Andai umat Nabi Muhammad yang berperang cuma 1000 orang saja, maka kalau mereka bersabar, mereka bisa mengalahkan 2000 orang. Jadi ini prinsip dasarnya adalah membentuk kualitas syukur, membentuk kualitas sabar, terutama sabar ya dalam konteks berperang, terutama sabar. Bagaimana kaum muslimin harus menghadapi kenyataan musuhnya berkali-kali lipat lebih besar daripada mereka, lebih banyak daripada mereka. Nah, ini kan butuh kesabaran ekstra. Karena kalau lihat pasukan dengan jumlah yang sangat fantastis di hadapan, kau bisa dibayangkan dua pasukan, yang satu 300, yang satu 1000 lah gitu kurang lebih. Itu lihat jumlahnya saja itu sudah bisa kebayang. Ini kalau kaum muslimin sejengkal, itu orang kafir bisa 2 meter panjangnya. Ini kan sudah menampakkan, waduh, kalau kurang sabar, sangat mungkin kaum muslimin berlari tunggang-langgang. Tapi tidak demikian dengan kaum muslimin pada perang Badar. Justru mereka tetap bertahan, mendukung Nabi dengan bahasa-bahasa heroik, kayak Miqdad bin Amr
Kami tidak akan seperti umatnya Nabi Musa, disuruh perang malah ngomong, ente aja sama Tuhan yang perang, kita duduk-duduk di sini. Kita nggak akan begitu ya Rasulullah. Ketika engkau disuruh berperang, maka berperanglah engkau dengan Tuhanmu, dan kami akan ikut bersamamu. Itu kata Mikdad bin Amr. Sa'ad bin Mu'adz juga demikian. Kami janji setia kepadamu ya Rasulullah. Jika engkau menceburkan ke dalam laut, kami juga nyebur. Dan ungkapan-ungkapan itu kan menunjukkan kualitas kesabaran mereka menghadapi kenyataan yang sangat unpredictable tadi. Jadi ini pelajaran penting bahwa umat muslim harus siap menghadapi keadaan apapun. Ketika berubah keadaan itu menjadi keadaan yang tidak menyenangkan, sama sekali tidak menyenangkan, maka kaum muslimin bisa beradaptasi, bisa memainkan peranannya, dan merubah ketidaknyamanan tadi menjadi sebuah pintu keberkahan. Itu poinnya. Dalam keadaan apapun, mau perangnya itu atau dalam dunia pekerjaan, misalkan kita mendapatkan tugas ini di luar kemampuan kita, di luar kebiasaan kita, di luar prediksi kita. Tapi ini sebuah kewajiban, kita lakukan. Dan ternyata ada pintu keberkahan di dalamnya. Ketika sabar, selalu ada kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi orang-orang yang ingin dan komitmen di dalam sabar. Jadi poinnya yang pertama adalah meningkatkan kualitas syukur dan sabar. Kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan takdir yang sedemikian dinamis yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini menguatkan kualitas ketakwaan. Ketawakalan. Meningkatkan kualitas ketawakalan. Karena hanya orang-orang yang tawakal, yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa bertahan dengan keadaan tersebut. Yang terakhir, ini bagian dari pelajaran penting dari Perang Badar. Kaum muslimin saat itu, teman-teman yang Allah muliakan, tidak lagi berpikir tentang pribadinya. Mereka berpikir tentang umat, mereka berpikir tentang Islam, mereka berpikir tentang Nabi-Nya. Dan itulah yang menjadi alasan Allah memberikan pertolongannya. Karena yang difikirkan bukan pribadinya. Saat peperangan, hanya difikirkan kepentingan pribadinya. Roman-romannya pertolongan tidak akan sama dengan Perang Badar. Kalau peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, kapanpun, misalkan hari ini, tapi tujuannya bukan untuk Allah, untuk umat, untuk Nabi. Tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi. Sepertinya kedahsyatan Perang Badar hanya sebatas kenangan. Tidak akan kembali menjadi kenyataan. Kalau konsepnya hanya sekedar menguntungkan kepentingan pribadi. Karena Perang Badar Nabi, Perang Badar yang sangat mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul-Nya, serta kepentingan umat Islam secara umum. Karena kata Nabi, intuhlik hadhil isabah. Jika engkau binasakan kelompok ini, min ahli Islam, kelompok kecil dari ahli Islam ini, la tu'bad fil ard. Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Ini kan ungkapan tos-tosan dari Nabi. Ya Rabb, ini kita kalau kemudian dihancurkan, selesai sudah. Nggak ada yang akan menyembah diri. Maka menangkan kelompok ini agar kami bisa melanjutkan Islam sampai di akhir zaman. Maka kepentingan yang dibangun dalam Perang Badar, kepentingan umat Islam, bukan kepentingan pribadi. Allahumma. Syukran Ustaz. Dijawab Ustaz ya. Memang lebih ke taraf untuk meningkatkan kualitas rupanya Ustaz ya. Jadi ya awalnya mungkin karena rencana cuma mau menyergap, rupanya mau perang. Kebayang aja Ustaz nih, tiba-tiba ya udahlah saya mundur aja. Oh, rupanya perang ya gitu. Kalau untuk kondisi sekarang ya, kalau mungkin menyikapinya ya udahlah nggak jadi deh. Seperti itu. Berarti nanti mengenai perangnya sendiri nanti ada sesi khususnya Ustaz ya? Yang kedua saya rasa insya Allah mungkin ada beberapa tambahan poin nanti dalam pemaparannya sama suasana perang, berapa hari perangnya, siapa saja yang meninggal dari kalangan kafir, kalangan muslim, itu dibahas insya Allah. Dalam perubahan ini Ustaz, secara sirahnya itu apakah ada tambahan personil dari Madinahnya, atau ya tentunya kan persiapan sebelum perang itu dengan penyergapan kan peralatannya juga berbeda. Seadanya, perlengkapan seadanya, logistik seadanya, senjata seadanya. Itu kuda saja cuma 2. Oh, gitu. Itu dipakai bergantian lagi dengan Nabi dan juga para sahabat. Jadi
betul-betul rencananya rencana nyergap saja. Jadi orang tadinya mau duel, yang ada malah keroyokan. Sampai Jadi sampai tidak prepare. sampai peperangan itu seperti itu, Ustaz. Ya, Ustaz. Iya, tidak ada bantuan dari Madinah, tambahan tidak ada. Oh, Karena dulu kan belum musim ini ya, informasi yang cepat itu belum ada. Jadi apa yang terjadi di Badar itu hanya akan diceritakan oleh orang-orang yang ikut perang Badar. Makanya nanti hadis dari Abdullah bin Abbas yang mengkisahkan perang Badar itu kemudian oleh sebagian ulama ditolak pendapatnya penjelasannya Ibnu Abbas ketika menceritakan perang Badar. Kenapa ditolak? Karena Ibnu Abbas tidak ikut dalam perang Badar. Sehingga ceritanya bisa kemungkinan diragukan. Makanya ada beberapa ulama yang menolak penjelasan Abdullah bin Abbas ketika menceritakan tentang perang Badar. Jadi dianggap gugur pendapatnya. Kenapa? Lawang nggak hadir kok, gimana bisa menceritakan perang Badar? Orang-orang yang nggak hadir. Jadi ini orang-orang yang di Madinah ya normal saja menganggapnya penyergapan. Baru nanti setelah pulang dari Badar, baru ketahuan bahwa mereka habis melakukan peperangan yang sangat dahsyat. Apalagi nanti kan punya tawanan perang. Hasil Badar itu ada tawanan perang 170 orang. Nanti ada kisah yang haru biru lah ya. Ada Abbas bin Abdul Muthalib, kan ketangkap itu Abbas, ikut dalam perang Badar jadi musuh dan ketangkap oleh kaum muslimin dan jadi tawanannya kaum muslimin. Kemudian menantunya Nabi Abil As ya. Abil As ini suaminya dari Zainab, itu juga ditangkap dalam perang Badar jadi tawanannya Nabi SAW. Jadi memang banyak hal yang kemudian orang-orang Madinah tidak tahu persis, baru tahunya setelah orang-orang Muslim baru pulang dari perang Badar, baru tahu, oh ternyata ada perang. Jadi mereka nggak ada bantuan. Allah. Ya, Ustaz. Jadi menarik juga ya, baru kelihatan mukjizatnya bagi masyarakat Madinah dengan 3.000 melawan 1.000 gitu, dan alhamdulillah memperoleh kemenangan. Dan nanti dampaknya besar ini, terutama dampak terhadap kekuatan dan kesombongan orang-orang Quraisy. Jadi ini berpengaruh besar karena secara logika orang-orang Arab Mekah itu lebih pede daripada kaum muslimin. Hitung-hitungan logika jumlah. Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, itu mereka pede betul mereka akan menang. Karena jumlahnya lebih banyak mereka. Tetapi setelah berperang, ternyata unpredictable semua. Itu Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Ini kata Nabi SAW ketika di sampingnya ada Abu Bakar dan orang-orang Arab, tokoh-tokohnya pada kumpul, kata Nabi kepada Abu Bakar, lihatlah wahai Abu Bakar, Allah menghantarkan kepala-kepala tokoh-tokohnya orang-orang Arab itu. Jadi kepala diserahkan itu oleh Allah Azza wa Jalla, kepalanya doang. Jadi yang kelihatan oleh Nabi, ini tinggal kepalanya doang. Kepala-kepalanya orang-orang yang menjadi tokohnya Arab. Dan ini pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi nanti ada bantuan dari para malaikat. Sampai ada cerita nanti ya, diceritakan lebih detail. Itu ketika kaum muslimin belum mukul, itu palanya orang-orang kafir sudah copot. Jadi ada beberapa kisah yang disampaikan oleh para ulama tafsir, belum juga pedang ini nempel di kepala musuh, itu kepalanya sudah jatuh. Dan ada luka bakar di leher orang-orang kafir. Ada luka bakar, jadi ada bekas luka bakar. Kalau dihantam pedang, itu kan ya samalah kayak daging kena pedang. Gitu. Tapi kalau oleh malaikat yang nebas, itu ada luka bakar. Nah, Allah alam detailnya seperti apa. Tapi itu penjelasan di kalangan para ulama cukup banyak. Itu dalam suasana peperangan, termasuk kematian yang dramatis ya. Abu Jahal kematiannya kan di tangan dua anak kecil, lukanya di tangan dua anak kecil, tapi tetap matinya di tangan Abdullah bin Mas'ud. Nanti kita lihat bagaimana kisah. Allah. Baik Ustadz, syukron jazakumullahu khair. Kelihatannya materinya cukup jelas Ustadz ya, jelas, dan karena dibagi beberapa bagian sehingga banyak hal yang bisa dijelaskan, sehingga nanti kita nggak sabar juga menunggu mengenai peperangannya sendiri dan kejadian-kejadian yang menarik pada saat perang maupun pada saat pasca perang.
Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustadz ya. Baik. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan rezeki Amin, insya Allah. agar dapat kembali berkumpul Ahad minggu depan dengan materi yaitu peperangan di peperangan setelah ini ya Ustaz ya. Insya Allah. Sebelum kita tutup, sebagai kita menafalkan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullahu khair. Ustadz Daniel Berkah atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan materi ini menjadi penyemangat kita bahwa Rasulullah SAW cobaannya cukup banyak dan seperti tadi peperangan ini bukan hanya fisik tapi keyakinan bahwa keimanan dan ketakwaan dan kita harus menyerahkan diri kepada Allah dalam membela agama Allah ini. Terima kasih sekali lagi pada Ustadz Daniel dan syukran jazakumullahu khair kepada Bapak dan Ibu anggota majelis yang istiqomah hadir setiap Ahad mengikuti pengajian ini. Dan seperti biasa kami juga menginfokan bahwa pengajian ini juga direcord di YouTube dan silahkan jika ingin mendengarkan kembali, mengulang-ulang kembali kajian ini sangat disarankan. Jadi kita mensiarkan sirah ini agar dapat dinikmati tidak hanya di kita kepada kaum muslimin yang lain. Begitu saja saya sebagai pembicara mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sesungguhnya kesalahan hanya kepada saya pribadi. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semuanya.